Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah pagi. Inginnya nelayan sih diadakan koperasi, utang-utang itu harus diangkat dulu dilunas. Nah kalau nelayan udah bebas, tidak ada sangkutan sama bakul, ya siap nelayan sih di koperasi. Mungkin nanti mereka akan disambung kegiatannya atau aktivitasnya dan melaksanakan sholat wajib dan sholat lima waktu di Masjidil Haram. Sebelum kami hantarkan keseluruhan berita daerah pagi untuk edisi hari ini, Rabu 20 Juli 2022, kami hantarkan terlebih dahulu sehari berita di antaranya. Nelayan di Cirebon bukan hanya butuh permodalan, tapi kepastian dari pemasaran hasil tangkapan. Jemaah haji Kota Cirebon yang tergabung dalam kloter 38 JKS masih di Mekah hingga Agustus nanti. Bersama saya, Pian Alwansyah, inilah berita daerah pagi selengkapnya. Mulai informasi pertama, nelayan di Kabupaten Cirebon bukan hanya membutuhkan permodalan tetapi kepastian dari pemasaran hasil tangkapan. Ya siap nelayan sih di koperasi, karena koperasi kan orang buat nelayan. Nasib nelayan di Kabupaten Cirebon berada di tangan tengkulak, akibatnya nelayan sulit sejahtera karena terlilit hutang. Jeratan hutang kepada tengkulak masih membebani nelayan di Kabupaten Cirebon, termasuk yang dialami Pak Dito, warga desa Citemu, Kecamatan Mundu. Menurutnya, nelayan di desa Citemu mengeluhkan peranan koperasi yang dinilainya masih belum optimal, sebab nelayan masih tetap menjual hasil tangkapan ke tengkulak dengan harga yang jauh lebih murah. Kalau udah utang nggak bisa kemana-mana, biarpun koperasi ada juga kan nggak bisa nanganin. Kalau dijual koperasi kan bakul marah. Jadi inginnya nelayan sih diadakan koperasi, utang-utang itu harus diangkat dulu dilunas. Nah kalau nelayan udah bebas, tidak ada sangkutan sama bakul, ya siap nelayan sih di koperasi, karena koperasi kan orang buat nelayan. Kalau tidak ada koperasi, nelayan siapa yang bina? Dito dan nelayan lain berharap kehadiran pemerintah untuk bisa memfungsikan kembali koperasi usaha desa KUD Mina Mandiri Jaya. Rata-rata nelayan di desa Citemu terjerat hutang ke bakul atau tengkulak dengan besaran antara 30 hingga 40 juta rupiah. Sementara pembina KUD Mina Bumi Bahari Desa Gebang Mekar yang juga sebagai tokoh nelayan Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, Haji Dade Mustafa mengatakan, keterikatan nelayan terhadap para tengkulak bukan hanya seputar permodalan, tetapi juga menyoal kebutuhan penjualan hasil produk. Akses permodalan, penguatan ke koperasi agar koperasi bisa membeli secara lelang. Nelayan itu ke bakul bukan cuma persoalan akses modal, tetapi juga akses pemasaran, di mana nelayan takut barang tidak terbeli, sehingga kalau koperasi perikanannya nanti berjalan, koperasi harus siap menampung hasil produksi. Dade Mustafa menambahkan, di Muara Gebang penjualan perikanan tidak melalui lelang di tempat pelelangan ikan TPI karena tidak berfungsi, sehingga nelayan tidak mempunyai pilihan untuk menjual ke para tengkulak. Koperasi selama ini masih belum bisa menjadi donatur untuk persoalan permodalan nelayan karena modal koperasi yang juga masih minim. Ia menyayangkan nelayan sebagai anggota kebanyakan hanya menuntut haknya saja, tetapi kewajiban membayar simpanan masih kurang kesadarannya. Diakui Dade, nelayan Gebang ada yang mengakses modal melalui perbankan, tetapi juga berhutang ke tengkulak. Hal itu dilakukan karena dengan menjual ke tengkulak, hasil tangkapan nelayan terjamin untuk dibeli. Pendengar, berikut pendapat masyarakat mengenai nelayan tradisional dan problematika jerat tengkulak yang berhasil dihimpun RRI. Nama Yudi Pak, karyawan swasta juga. Jadi nelayan itu serba salah, berlayar, mencari ikan, pulang itu kembali sudah dipotong untuk pembayaran hutang dengan adapun keuntungan sedikit. Dan saya minta pemerintah untuk memperhatikan masalah nelayan saat ini cenderung dalam masalah keuangan. Kalau bisa adalah minimal kredit dengan keringanan bisa mengangsur untuk mereka. Mutiara, mahasiswi, menanggapi tentang nasib nelayan sekarang itu ya seperti butuh bantuan dari pemerintah tentunya ya. Soalnya banyak sekali yang nelayan itu kayak minjem kayak ke tengkulak atau kayak bank-bank keliling kayak gitu. Semoga ya pemerintah bisa prihatin dan bisa lebih lagi memberikan dana bantuan itu yang lebih bisa meringankan nasib nelayan dari sekarang lah ya. Setiawan, wirausaha Mas. Ya dengar-dengar kata saudara yang berprofesi sebagai nelayan, dia itu ngerasa sangat susah sekali untuk mencari ikan yang pertama.
karena cuaca di laut juga kan tidak menentu. Jadi wajar kalau misalnya mereka hutangnya banyak ke tengkulak, Mas. Karena ya untuk makan sehari-hari aja sangat susah, apalagi ditambah cuaca yang tidak menentu. Bantuan dari pemerintah pun juga kan sangat terbatas ya, Mas ya. Pendengar, untuk membahas lebih lanjut mengenai nelayan sulit lepas dari tengkulak, kita akan ikuti wawancara reporter Alex Sunardi bersama Ketua Serikat Nelayan Indonesia SNI Kabupaten Cirebon, Ribut Bahtiar. Pak Ribut, kalau kita berbicara terkait permasalahan nelayan saat ini, bisa dikatakan nelayan ini sangat sulit lepas dari tengkulak atau bakul ya Pak ya. Nah, kalau menurut Pak Ribut sendiri, kenapa hal ini bisa terjadi? Memang bisa terjadi karena kalau mau punya perahu itu kan banyak modalnya. Mungkin kalau kita punya separuh, terus sebagian separuh lagi modalnya dari tengkulak. Makanya kalau nelayan sampai saat sekarang tidak bisa terlepas dari tengkulak, karena kalau nelayan, karena saya tahu persis orang nelayan, apalagi saya punya perahu, nelayan itu tambah lama itu hutangnya membengkak. Satu contoh, teman saya atau saya pribadi juga dulu lagi pertama punya perahu, nggak punya tengkulak, nggak punya hutang, tapi sekarang malah hutangnya ratusan juta. Artinya ketika nelayan dengan sangat terpaksa harus katakanlah berhutang ke tengkulak ini kan secara tidak langsung, mau tidak mau hasil tangkapan juga nanti dijual ke tengkulak dengan harga yang terkadang jauh dari harga pasar ya Pak? Ya, betul itu. Ya, saya kan urusan tengkulak dengan PT ya, saya nggak ngerti. Cuman ya, saya lihat malah tambah sukses kalau tengkulaknya. Ya mungkin tengkulak juga karena modalnya gede. Tengkulak juga kan main bank. Saya juga di tengkulak ada hutangnya, di bank juga ada. Saya juga, makanya saya tambah sini, ini kok jadi nelayan tambah 2 malah tambah hutang. Kalau kita bicara gaya kehidupannya, kita hidupnya biasa. Ketika dibanding berhutang dengan tengkulak, sebetulnya akan lebih membantu. Nelayan ini mungkin diarahkan berhutang misalnya ke perbankan ya Pak ya. Tapi mungkin selama ini apa sih Pak yang membuat nelayan lebih memilih berhutang ke tengkulak dibanding ke perbankan? Mungkin karena syarat-syarat yang nggak ribet mungkin ya Pak ya dibanding ke perbankan ya. Ya tidak ada materai, tidak ada pernyataan dan lain-lain yang maksudnya disamakan dengan bank mungkinnya. Ya itu awal-awalnya kayak gitu. Kalau dipelajari sih mungkin ya nggak ribet. Terakhir harapan dari SNI Kabupaten Cirebon sendiri agar mungkin ke depan nelayan ini mulai lepas dari jeratan hutang ke tengkulak. Ya, saya dari tahun-tahun kemarin juga, dari dulu juga saya ingin sekali terlepas dari tengkulak. Harapan nelayan tuh, kalau bisa tuh pemerintah kalau umpamanya ngasih pinjaman, jangan yang ribet-ribet, jangan kayak LPK UKM itu kan ribet. Syaratnya ada begini, mungkin pada nggak mau. Padahal nggak dipelajari. Kalau dipelajari sih mungkin ya nggak seribet gitu. Cuman rata-ratanya kayak gitu semua. Makanya milih tengkulak kayak gitu. Padahal kan memang kalau umpamanya dibicarakan, kalau umpamanya nelayan sama tengkulak, yang sukses itu tengkulak. Pendengar, kami juga akan membahas terkait dengan topik utama yang akan kita bahas pada pukul 8 sampai dengan pukul 9 dalam dialog pagi terkait dengan nelayan Cirebon dalam lilitan tengkulak. Anda juga bisa berinteraksi bersama kami nanti melalui line telepon 0231849329 ataupun live chat YouTube kami untuk pagi hari ini mulai pukul 8 sampai dengan pukul 9. Beralih ke berita COVID-19. Kasus konfirmasi COVID-19 di Kabupaten Cirebon dalam seminggu mengalami kenaikan 2 kali lipat. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mencatat kasus konfirmasi positif pada minggu pertama bulan Juli 2022 sebanyak 9 kasus. Akan tetapi, kasus kembali naik pada minggu kedua mencapai 19 kasus positif COVID-19. Kasih Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Dendi Hamdi, mengatakan, walau terjadi kenaikan, namun angka kasus masih kategori rendah dan Kabupaten Cirebon berada di level 1 PPKM. Dari 19 kasus, 9 orang masuk perawatan rumah sakit, sedangkan sisanya melakukan isolasi mandiri. Kenaikan kasus dalam sepekan berasal dari kasus suspek yang berasal dari hasil screening tim surveillance. Dalam kondisi ini, Dinkes lebih fokus pada pengendalian kasus COVID-19. Menurut Dendi, upaya penanggulangan COVID-19 sudah jelas, yaitu meliputi penguatan 3T, testing, tracing, dan treatment. Protokol kesehatan atau prokes, yaitu 3M, di tingkat masyarakat perlu ditingkatkan kembali, serta akselerasi vaksinasi dosis lengkap maupun booster. Diakuinya, capaian vaksinasi booster hingga saat ini telah mencapai 37%, dan protokol kesehatan wajib diterapkan kapanpun.
Jemaah haji asal kota Cirebon yang tergabung dalam kloter 38 JKS masih berada di Tanah Suci hingga awal Agustus mendatang. Sholat wajib dan sholat lima waktu di Masjidil Haram, dan ini akan dilaksanakan oleh jamaah haji kota Cirebon sampai nanti menjelang tanggal 30 sebelum keberangkatan ke Madinah. Jemaah haji asal kota Cirebon yang tergabung dalam kloter 38 JKS masih berada di kota Mekah dan masih melaksanakan beragam aktivitas yang cukup padat seperti city tour atau ziarah dan melaksanakan umroh sunnah. Hal tersebut disampaikan petugas haji kota Cirebon yang juga merupakan ketua kloter 38 JKS Asep Fauzi Firmansyah. Setelah city tour atau ziarah dan umroh sunnah, jemaah haji kota Cirebon akan melaksanakan kegiatan sholat wajib dan sholat 5 waktu di Masjidil Haram hingga tanggal 30 Juli atau sebelum keberangkatan ke kota Madinah. Setelah mereka melaksanakan city tour, ziarah, dan umroh sunnah, mungkin nanti mereka akan disambung kegiatannya atau aktivitasnya dan melaksanakan sholat wajib dan sholat lima waktu di Masjidil Haram, dan ini akan dilaksanakan oleh jamaah haji kota Cirebon sampai nanti menjelang tanggal 30 sebelum keberangkatan ke Madinah. Lebih lanjut, Asep Fauzi Firmansyah mengatakan kondisi jemaah haji asal kota Cirebon pada umumnya dalam keadaan sehat. Hanya ada beberapa yang kurang sehat seperti mengalami batuk dan kelelahan. Ditambahkannya, jemaah haji kota Cirebon diperkirakan akan kembali ke tanah air pada tanggal 9 Agustus 2022 mendatang. Aura Aulia melaporkan. Kegiatan vaksinasi booster terus digencarkan seiring kembali naiknya kasus COVID-19 di sejumlah wilayah. Kepala Puskesmas Plumbon, Dr. Atih Andrianti Fauzi kepada RRI mengatakan, di Plumbon terdapat 2 puskesmas yang melayani 15 desa. Hingga saat ini capaian booster di Kecamatan Plumbon mencapai angka 50%. Menurutnya hal ini berkat sinergitas lintas sektoral bersama berupaya untuk melaksanakan vaksinasi. Upaya tersebut dengan menggelar pelayanan vaksinasi di setiap event yang dilaksanakan di desa atau kecamatan, seperti saat pembagian BLT hingga pertandingan sepak bola. Tantangan dalam pemberian vaksinasi tentu ditemui di lapangan, bahkan pihaknya melalui tim promosi kesehatan datang secara door-to-door untuk memberikan pendekatan dan pemahaman secara langsung kepada masyarakat. Selain itu, bekerjasama dengan perusahaan untuk vaksinasi karyawannya. Ia pun menghimbau masyarakat terus menjaga protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi 1, 2, hingga booster agar terhindar dari virus COVID-19. Pemilihan Direktur Utama PDAU Kabupaten Kuningan masuk ke 3 fase 3 besar. Tim pansel dari Uniku itu 3 besar. Yang pertama Ibu Heni, yang kedua Pak Mulyawan, yang ketiga Pak Uto. Tim seleksi calon direktur Perumda Aneka Usaha Kabupaten Kuningan mengumumkan 3 besar nama calon dirut yang maju ke tahapan selanjutnya. Ketua Tim Pansel Dirut Perumda AU Dr. Dian Rahmat Yanuar mengatakan dari 5 peserta, 1 mengundurkan dan 1 tidak lolos. Dikatakan Dian berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 1 Peraturan Bupati Kuningan nomor 35 tahun 2020 tentang tata cara seleksi pemilihan dan pengangkatan anggota direksi dan anggota Dewas Perumda Aneka Usaha Kuningan bahwa uji kelayakan dan kepatuhan UKK menghasilkan paling sedikit 3 orang calon direktur. Sesuai ketentuan dan hasil evaluasi seleksi kemarin dari 5 peserta itu yang berhak selanjutnya 4 karena 1 mengundurkan diri karena sakit yang dihalang. 4 orang ini kemarin selama 3 hari, kemarin dari Senin, Selasa, Rabu itu mengikuti tes kesehatan, UKK, uji kebutuhan dan kelayakan, psikotes, pembuatan makalah dan presentasi. Didapat hasilnya kemarin setelah evaluasi dengan tim pansel dari Uniku itu 3 besar. Yang pertama Ibu Heni, yang kedua Pak Mulyawan, yang ketiga Pak Uto. Kan 3 besar ini udah tersin dengan baik dari sisi pengalaman, dari sisi kesehatan, dari sisi kapasitas, kemampuan. Saya kira ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Ya mudah-mudahan ke depan dari 3 besar ini dipilih 1 yang betul-betul nanti sesuai kriteria Pak Bupati sebagai KPM akan membawa perubahan pada kondisi yang lebih baik. Sebagaimana awalnya didikan PDAU bisa bermanfaat, bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan Kabupaten Kuningan.
terutama dalam memberikan sumbangsi PAD dan dalam pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan. 3 nama peserta calon direktur Perumda AU periode 2022-2027 diantaranya Heni Susilawati, warga lingkungan Subur, Kelurahan Windu Sengkahan, Kecamatan Kuningan; Mulyawan Ahmadi, warga perumahan Puri Asri 3, Kelurahan Ciporang, Kecamatan Kuningan; dan Uton Subehi, warga Puri Asri, Kecamatan Kuningan. Demikian Andini Rahmawati melaporkan. Kasus tindak asusila yang terjadi pada anak masih saja terjadi dan bahkan pelakunya adalah orang terdekat di lingkungannya. Rektor Universitas Wiraludra Indramayu Dr. Ujang Suratno SH MSI mengatakan apapun bentuk kekerasan terhadap anak harus segera dicegah oleh aparat penegak hukum dan juga masyarakat. Menurutnya, peranan pengawasan dari orang tua dan keluarga perlu ditingkatkan, termasuk memberikan edukasi tentang berbagai tindak kekerasan yang bisa dilakukan oleh orang lain. Apalagi kemudahan teknologi membuat peluang terjadinya aksi kekerasan terhadap anak semakin meluas. Berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Cirebon dan Anda bisa menyimak rangkaian berita daerah pagi melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Mahasiswa UGJ Cirebon tuntut pihak kepolisian Polres Cirebon Kota bertanggung jawab terkait korban luka saat pengamanan demo. Dan ketiganya dilarikan ke rumah sakit, 2 rumah sakit Sumber Kasih dan 1 rumah sakit Gung Jati yang wanita itu. Imbas aksi kericuhan yang terjadi antara mahasiswa dan pihak kepolisian saat melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Cirebon, beberapa mahasiswa dan mahasiswi dari UGJ Kota Cirebon mengalami luka serius dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Setelah melakukan koordinasi, kemarin beberapa mahasiswa dan mahasiswi dari BEM UGJ Cirebon pun menggelar jumpa pers di kampus 3 UGJ Jalan Terusan Pemuda Kota Cirebon. Dalam paparannya, Ketua BEM FH UGJ Muhammad Fajri mengaku kecewa dengan sikap represif dari pihak kepolisian yang sampai melukai para mahasiswa dan mahasiswi yang berdemo, menyampaikan aspirasi terkait mahalnya BBM dan lain sebagainya. Atas nama saudara Albert itu, karena dia selaku korban yang paling parah tindak represif yang dilakukan oleh kepolisian Polres Cirebon Kota. Korban ada sekitar 6 orang, 3 cuma luka-luka ringan dan ketiganya dilarikan ke rumah sakit, 2 rumah sakit Sumber Kasih dan 1 rumah sakit Gung Jati yang wanita itu. Untuk saudara Albert itu luka memar-memar semua di bagian muka, di bagian belakang, dan yang 1 saudara Raden Berliano itu ada di bagian sangat bocor dan di belakangnya yang ditendang itu dia sampai sekarang masih merasa sakit sampai sekarang. Nah, 1 yang cewek hari ini dia pinggangnya sekarang lagi di ronsen sedang menunggu hasil. Nah, apakah patah atau seperti apa? Insya Allah proses akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Paling langkah yang diambil oleh kami Ormawa Fakultas Hukum mengkonsolidir semua korban-korban yang jadi korban-korban yang merasakan tindakan represif dari kepolisian Polres Cirebon Kota. Nah, lalu kami menjadi satu naungan, satu gerakan. Ketika mau dilaporkan, biar gerakannya kami menjadi satu gerakan yang enak gitu. Biar prosesnya segera diproses dan enak hasilnya gitu. Nah, karena memang aksi kemarin substansi kami belum tersampaikan, maka kami akan terus gitu menyampaikan substansi atau kajian-kajian yang sudah kami kaji gitu. Kami akan terus melakukan aksi demonstrasi di sini sampai kami didengar dan ditindaklanjuti nantinya. Hingga sore kemarin, usai melakukan jumpa pers, beberapa mahasiswa dan mahasiswi yang mengalami luka-luka masih melakukan perawatan medis dan belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian akan kericuhan tersebut, serta apakah akan ada tanggung jawab dalam menyelesaikan para korban luka-luka. Aji Satria melaporkan. Beralih ke berita olahraga. Berita olahraga. Berita olahraga. Tim bola basket Kabupaten Cirebon optimis meraih medali di Porprov. Semoga kita masuk ke 4 besar dan di Porda kita bisa meraih medali. Tim bola basket 3x3 putra dan putri Kabupaten Cirebon optimis bisa bersaing untuk meraih medali pada Porprov Jawa Barat tahun 2022 yang akan berlangsung November nanti. Keoptimisan tersebut disampaikan Ketua Pengcap Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Perbasi Kabupaten Cirebon Imam Gardina saat ditemui RRI.
Menurut Imam, jika berdasarkan hasil yang dicapai di pra-event Porprov beberapa waktu yang lalu, di mana tim bola basket Kabupaten Cirebon mampu lolos ke babak 8 besar, dirinya sangat yakin Kabupaten Cirebon memiliki peluang untuk bisa bersaing memperebutkan medali di Porprov. Kita di Porda di 2014 itu kita udah masuk ke 6 besar ya. Insya Allah di tahun 2022 ini kita masuk di 4 besar. Semoga kita masuk ke 4 besar dan di Porda kita bisa meraih medali. Imam Gardina menambahkan hasil di pra-event Porprov menjadi tolak ukur untuk menghadapi Porprov yang sesungguhnya karena setidaknya sudah mengetahui kekuatan dan kelemahan lawan yang akan dihadapi di Porprov nanti. Alex Sunardi melaporkan. Berita olahraga. Berita olahraga. Bingkai Persatuan Drum Band Indonesia PDBI Kabupaten Cirebon merasa berat untuk bisa mempertahankan prestasi pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat tahun 2022. Pelatih drum band Kabupaten Cirebon Rahmat Agus Rianto kepada RRI mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, diantaranya sarana prasarana yang masih tertinggal serta mundurnya beberapa atlet skuad inti. Dengan kondisi tersebut, menurutnya akan sangat sulit bagi tim drum band bisa menyamai pencapaian pada Porprov tahun 2018 yang mampu meraih 2 medali emas. Meski sedikit pesimis, namun Rahmat Agus Rianto menilai peluang untuk meraih 1 medali emas di Porprov tahun 2022 masih sangat terbuka, mengingat peta kekuatan drum band di Jawa Barat masih cukup berimbang. Berita olahraga. Berita olahraga. KONI dan Ketua Cabur harus berinovasi serta bersinergi agar semua atlet bisa berangkat bertarung di ajang Porprov Jawa Barat 2022. Ini terkait 2 tahun ke belakang ini, semua dana ini diserap untuk penanganan COVID. Meski ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat masih menjadi pro dan kontra akan waktu penyelenggaraan dan lain sebagainya, namun berbagai info akan ketidakikutsertaan beberapa cabang olahraga pun mengemuka di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Menanggapi hal tersebut, pengamat olahraga Cirebon Didi Sunardi mengaku prihatin. Diakui tegas, Didi penyebab utama terjadi adalah pandemi COVID-19, sehingga membuat anggaran olahraga pun sebagian terserap dan terkena refocusing untuk sektor kesehatan. Namun demikian, tentunya KONI di wilayah Cirebon dan sekitarnya harus lebih inovatif dalam mencari pendanaan, dan jika masih belum bisa, maka ketua umum dari berbagai cabur yang tidak berangkat tersebut bisa juga berinovasi dalam mencari pendanaan untuk bisa mengikutsertakan atlet-atlet bertarung ke ajang Porprov Jawa Barat. Berbicara dana, bahwa banyak anggaran-anggaran yang dipangkas oleh pemerintah kota ataupun kabupaten ataupun provinsi bahkan pun nasional, ini terkait 2 tahun ke belakang ini semua dana ini diserap untuk penanganan COVID, sehingga ini sedikit ada kendala, ada masalah terhadap beberapa cabur-cabur olahraga yang memang sudah dipersiapkan untuk mengikuti pekan olahraga namun tidak bisa diikutsertakan ataupun tidak bisa diberangkatkan. Dan ini kembali kepada inisiatif daripada KONI kota kabupaten di mana saja berada untuk bisa mensiasati yang sekiranya memang cabang-cabang olahraga unggulan, cabang-cabang olahraga yang bisa mendulang medali bagi daerahnya, ini yang harus segera diberangkatkan, ini yang harus segera diprioritaskan, sehingga KONI ini bisa memilah dan memilih dari semua cabang olahraga yang memang sudah lolos babak kualifikasi. Akan tetapi kembali kepada persoalan dana ini berpulang kepada ketua cabang olahraga masing-masing. Bagaimana caburnya sudah lolos kemudian oleh KONI tidak diberangkatkan, kalau memang ada kesanggupan dari ketua cabur dan manajemen tim yang ada di dalamnya, ya ini mudah-mudahan bisa diberangkatkan. Bisa ikut di Porprov ya? Ya bisa diikutsertakan. Yang penting ada kesanggupan dari ketua cabang olahraganya yang menjamin bahwa mereka akan membiayai sendiri untuk keikutsertaannya atas rekomendasi dari KONI. Lebih lanjut, Didi pun berharap KONI di wilayah Ciayu Majakuning untuk lebih berkoordinasi dengan semua caburnya terkait kesiapan menghadapi Porprov Jawa Barat akhir tahun 2022 atau maju di tahun 2023. Angga Prasetya melaporkan. Saudara, kami akhiri rangkaian berita daerah pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
Anda sedang mendengarkan Lintas Cirebon Pagi, Pro 1 Kanal Inspirasi.